Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pusat laba sistem pengendalian manajemen yang diampu oleh Ibu Dia Ayu Susanti, SE MACCAK. Kami kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Hilda Putri Lestari dengan NIM 010 dan saya Reza Yafa dengan NIM 023 dan rekan saya Frida Ayu dengan NIM 038. Pengertian pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Keberadaan pusat laba akan relevan ketika perencanaan pengendalian laba mengacu pada pengukuran unit masukan dan keluaran dari pusat laba yang bersangkutan. Yang utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi tersebut terpenuhi. Bentuk-bentuk pusat laba ada 3. Yang pertama, unit bisnis atau divisi. Sebagai pusat laba manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran serta perolehan produk, sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba perusahaannya. Proses tersebut menciptakan unit usaha yang bertanggung jawab terhadap manufaktur dan pemasaran suatu produk. Yang kedua, unit fungsional. Sebagai pusat laba, pada perusahaan multibisnis setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional, misalnya pemasaran, manufaktur, dan jasa. Yang ketiga, unit pelayanan dan pendukung. Sebagai pusat laba, hal ini meliputi unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transformasi, teknik, konsultan, dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Ukuran kinerja pusat laba. Yang pertama, laba langsung atau direct profit. Mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Yang kedua, laba yang dapat dikendalikan adalah biaya yang dapat dikendalikan pada tingkat tertentu oleh manajer bisnis. Yang ketiga, margin kontribusi, menunjukkan rentang antara pendapatan dan beban variabel. Yang keempat, laba sebelum pajak. Dalam penghitung laba sebelum pajak penghasilan, semua overhead kantor pusat dialokasikan ke pusat-pusat laba. Yang keempat, laba bersih. Kinerja pusat laba diukur dengan laba bersih setelah pajak penghasilan. Unit bisnis sebagai pusat laba. Yang pertama, batasan atas wewenang unit bisnis. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Yang kedua, batasan dari unit bisnis lain. Salah satu masalah terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lain. Sangatlah berguna untuk memikirkan pengelolaan suatu pusat laba dalam hal pengendalian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yang ketiga, batas dari manajemen korporat. Setiap unit bisnis memiliki perjanjian yang menyatakan aktivitas-aktivitas pemasaran dan atau produksi yang boleh dilaksanakan, dan unit produksi tersebut harus menjaga untuk tidak beroperasi di luar perjanjian tersebut. Meskipun unit produksi tersebut melihat kesempatan laba, selain itu, pemeliharaan citra korporat juga memerlukan batasan atas kualitas produk atau atas aktivitas-aktivitas hubungan masyarakat. Selanjutnya, transfer pricing. Transfer pricing dalam bisnis adalah suatu kebijakan perusahaan dalam hal menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu berupa barang, jasa, harta tak berwujud, maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, di sini ada tujuan transfer pricing. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik atau trade-off yang optimum antara bisnis dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, dalam arti sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit bisnis juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang keempat, sistem tersebut harus sudah mudah dimengerti dan dikelola.
Selanjutnya, di sini ada metode harga transfer. Yang pertama, prinsip dasar penentuan harga transfer. Prinsip dasar penentuan harga transfer adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Baik, selanjutnya yaitu metode harga transfer. 2. Situasi ideal. Harga transfer berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan cita-cita jika kondisi-kondisi di bawah ini ada. Nah, yang pertama yaitu orang-orang yang kompeten, yang kedua atmosfer yang baik, yang ketiga yaitu kebebasan memperoleh sumber daya, yang keempat informasi penuh, dan yang terakhir negosiasi. Selanjutnya yaitu administrasi harga transfer. Yang pertama negosiasi. Di sebagian besar perusahaan, unit-unit bisnisnya menegosiasikan harga transfer dengan unit yang lain. Unit bisnis harus mengetahui dasar pelaksanaan negosiasi harga transfer. Yang kedua yaitu arbitrase dan penyelesaian konflik. Jika unit bisnis tidak mampu menyetujui suatu tingkat harga, maka prosedur penyelesaian konflik dalam menentukan harga transfer seharusnya diterapkan. Misalnya seperti tanggung jawab penyelesaian konflik diserahkan kepada seorang eksekutif tunggal yang berbicara kepada manajer unit bisnis yang terlibat dan kemudian mengumumkan atau memutuskan harga transfer. Selanjutnya yaitu administrasi harga transfer. Selain tingkat formalitas arbitrase, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer. Cara untuk menyelesaikan konflik antara lain yaitu yang pertama forcing atau memaksa, yang kedua smoothing atau membujuk, yang ketiga bargaining atau menawarkan, dan yang terakhir problem solving atau menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu administrasi harga transfer. Selain tingkat formalitas arbitrase, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer. Cara untuk menyelesaikannya konflik antara lain yang pertama forcing atau memaksa, yang kedua smoothing atau membujuk, dan yang ketiga bargaining atau menawarkan, terakhir problem solving atau menyelesaikan masalah. Selanjutnya klasifikasi produk. Luas dan formalitas dari perolehan sumber daya dan peraturan penentuan harga transfer tergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar serta harga pasar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.